Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1837 Alpha Island. Alpha Island bukan pulau besar, tapi juga merupakan tempat terlarang di Samoyed Islands. Di sini ada apapun, ular, serangga, tikus, dan semut. Banyak orang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini, dan yang terpenting adalah di pulau kecil ini, selama ada orang yang datang, maka akan mati dan menghilang dengan aneh. Jadi tempat ini telah menjadi tempat tersembunyi yang sebenarnya. Tabir misterius, penuh dengan keanehan kematian, tidak ada yang mau mencoba mempertaruhkan, kemungkinan besar nyawa mereka akan menghilang juga. Thomaskin sama sekali tidak takut, ular, serangga, tikus dan semut bukanlah apa-apa baginya. Adapun yang disebut menghilang secara aneh, Thomaskin percaya bahwa seseorang pasti telah melakukannya dengan sengaja. Memang ada banyak ular, serangga, tikus, dan semut di sini, dan semuanya beracun, tetapi dalam 10 langkah, pasti ada penawar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik berhati-hati. Thomaskin berkata, "Kak Thomas, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." Dilanya memandang Thomaskin dengan ekspresi memohon di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi Thomaskin dapat melihat ekspresi kegelisahan dan kecemasan di balik matanya. "Kamu sudah tahu dari awal mereka ada di sini." Cherry Sie mengerutkan kening. Intuisinya mengatakan bahwa Dilanya dan orang 3 bintang mungkin masih memiliki beberapa koneksi, hanya saja dia tidak tahu alasannya. Aku tidak tahu." Dilanya berkata dengan panik, tetapi pada saat ini, matanya tidak berani melihat Thomaskin mereka, menundukkan kepalanya dan menggigit bibir merahnya. "Karena kamu sudah berjanji, kamu seharusnya memberitahu kami segalanya." Wajah Cherry Sie terlihat suram. "Sudahlah, mungkin dia tidak tahu. Kalaupun tahu, mungkin hanya perkiraan lokasi jalan ini. Lebih baik kita cari orang 3 bintang yang lain." Thomaskin berkata. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Dilanya bisa menjadi bom waktu kapan saja dengan tetap berada di sisinya, tapi dia juga kartu terakhir mereka. Dilanya bisa menjadi penolong 3 bintang tetapi bisa juga menjadi pendukung terakhir mereka. Bayerkin tidak banyak bicara, tidak peduli apa, keputusan yang dibuat oleh putranya, dia, ayahnya akan mendukungnya, dan saat ini, hanya Dilanya belaka tidak cukup untuk mewakili apapun, belum mampu membuat mereka terancam, hanya dengan menemukan Colin mereka, barulah bisa bertarung sampai hidup mati. Memang ada orang yang sudah aktif di sini, dan tidak sedikit orangnya. Bayerkin melihat sekeliling. Itu adalah tempat yang besar, dengan banyak area pantai, dan banyak tumbuhan, hampir semuanya tumbuh sepanjang tahun. Di hutan yang lebat ini ada banyak tanaman dan pohon purba yang belum pernah didengar atau dilihat oleh Thomaskin, tetapi begitu memasuki hutan lebat, perasaan depresi yang tak bisa disembunyikan muncul di hatinya. Ini benar-benar berbeda dengan saat Bayerkin di Bukit Dasingan. Pepohonan purba di Bukit Dasingan sudah tumbuh ribuan tahun, meski lebat tapi mereka bukanlah jenis yang tumbuh tanpa celah semacam ini, tetapi pepohonan tua yang rumit di sini terjalin dengan rumit, dan hampir tidak ada jalan, dirinya hanya dapat berjalan melewatinya sedikit demi sedikit dengan hati-hati. Sorot mata Thomaskin sangat panas, menatap ke sekeliling dengan hati-hati. Bayerkin pun tidak berani mengabaikan. Sekarang lingkungan di sini sangat buruk, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari orang 3 bintang, bahkan jika Tiffany adalah penguasa di sini, tetap tidak mungkin memerintah orang untuk masuk ke dalam Samoyed Islands karena terlalu berbahaya di sini. Ada duri dan rintangan di sekitarnya, dan tidak ada tujuan yang jelas, jika orang-orang itu masuk. Bahkan tentara khusus, menghadapi penghalang alami di sini, kemungkinan besar akan mati di Seal. Ini juga alasan mengapa di sini susah diakses dan sampai sekarang belum ditemukan.
Thomaskin menemukan daun dari banyak tumbuhan liar dan mengoleskannya di tubuh setiap orang untuk mencegah ular, serangga, tikus, semut, dan cabang yang merobek kulit. Dengan cara ini, mereka juga dapat bergerak maju dengan tenang. Jika tidak, setiap langkah yang mereka ambil kemungkinan ada bahaya yang mengancam nyawa. Di hutan perawan yang sebenarnya, setiap langkah mungkin bisa membunuh manusia tanpa terlihat. Tunggu, ada sesuatu. Bayerkin menghentikan Thomaskin. Saat ini Thomaskin juga tanpa sadar berhenti karena merasa ada yang tidak beres. Bab 1838 Manusia Liar. Dedaunan dan semak di sekitarnya, semuanya seperti pernah diinjak. Bayerkin dan Thomaskin keduanya menemukan ini. Ayah dan putra itu saling memandang, mereka sangat hati-hati. Kemungkinan ada tanda-tanda aktivitas manusia, dan ada lebih dari 3 atau 5. Dengan Colin yang hanya beberapa orang, mereka pasti tidak akan meninggalkan begitu banyak jejak. Mungkin ada manusia di sini, Bayerkin berbicara, alisnya berkerut, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap sekitarnya. Bayerkin dengan lembut meremas kotoran dan debu di tanah sambil mengerutkan kening. Sepertinya ada keberadaan yang tidak terduga di sini. Bayerkin berbicara. Apa maksudnya? Bayerkin terpana, tetapi sebelum Bayerkin selesai berbicara, pada saat ini, beberapa tombak kayu terbang dari semak-semak dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati-hati. Thomaskin melangkah keluar dan mendorong Cerisie dan Dilanya ke tanah. 2 tombak terbang melewati mereka, hampir saja mereka tidak bisa menghindar. Bayerkin juga sangat lincah, dia menendang 3 kali berturut-turut, langsung menendang tombak yang ditembakkan di kegelapan. Ada suara samar di sekelilingnya, burung dan binatang beterbangan, dan situasinya luar biasa menegangkan. Beberapa tombak panjang telah ditembakkan lagi, Bayerkin dan Thomaskin dengan punggung saling berhadapan. Keduanya sama-sama dari kiri dan kanan mematahkan tombak. Lusinan tombak ditembakkan dari segala arah, semuanya hancur berkeping-keping di tanah. Berlagak misterius. Keluar. Thomaskin menghentak, sekitarnya sangat sunyi, dan pada saat ini, terdengar suara melolong dari segala arah, seperti sedang meraung ke mereka. Hati Thomaskin suram, dengan cepat mengejarnya. Angin bertiup di kakinya, kecepatannya mencengangkan, langkahnya kuat dan mantap. Thomaskin mengejar puluhan meter berturut-turut, terlihat belasan sosok gelap, tersebar ke segala arah, dan dengan cepat masuk ke dalam hutan. Aku mau lihat kamu bisa kabur kemana. Thomaskin mengertakkan gigi dan berkata, melompat dan langsung mendorong salah satu pria kulit hitam ke tanah. Pria kulit hitam itu memiliki wajah gelap, taring kuning, dan mata yang menonjol, terlihat sangat kejam dan jelek. Cih. Pria kulit hitam itu berteriak pada Thomaskin, tetapi dia dipukul di dada oleh Thomaskin dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Meskipun dia sangat kuat dan perkasa, dia tidak layak disebut di hadapan Thomaskin. Hanya ada 2 helai daun yang menutupi tubuhnya, terlihat seperti manusia har. Kamu siapa? Kenapa kamu menyerang kami? Thomaskin bertanya dengan suara yang dalam. Manusia liar hitam itu sepertinya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Thomaskin, hanya tahu melolong padanya. Thomaskin melakukan serangkaian pukulan, puluhan pukulan mengenai dada dan wajah pria hitam itu. Kali ini sorot matanya digantikan oleh ketakutan dan kegelisahan, dan tidak ada lagi kesombongan sebelumnya. Bisakah kamu mengerti aku? Bisa. Manusia liar hitam itu berbicara dengan bahasa asing yang tersentak-sentak dan tidak mahir. Thomaskin mengerutkan kening, sepertinya orang-orang di sini adalah manusia liar, tubuh mereka sangat kuat, tetapi tidak berpakaian, dan tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, hanya tahu terus-menerus meraung keras. Setelah Thomaskin memukulnya dengan keras barulah dia menjadi panik. Mengapa menyerang kami? Kalian ini sebenarnya siapa? Sorot mata Thomaskin suram dan dingin, dan Bayerkin juga sudah menyusul saat ini. Il Tu adalah dewa,
dewa yang meminta kami untuk membunuh kalian orang yang datang dari luar. Kata manusia liar dengan gemetar karena takut Thomaskin akan membunuhnya. Dewa. Mana ada dewa? Wajah Bayerkin tampak suram. Mereka bisa hidup selamanya, dia adalah dewa kami, dan kami semua adalah umatnya. Manusia liar berbisik, wajahnya tampak bersinar cemerlang. Seharusnya itu adalah orang 3 bintang. Thomaskin menatap ayahnya. Nampaknya memang ada manusia liar di sini, dan mereka semua dikuasai oleh orang-orang 3 bintang. Sekarang musuh ada dalam kegelapan, dan kita di dalam terang, jadi mesti hati-hati. Bayerkin berkata. Saat ini musuh mereka sepertinya bukan hanya orang 3 bintang, tapi ada juga manusia liar di sini. Orang dari 3 bintang ini memang penuh perhitungan. Sepertinya tempat ini bukan lagi tempat yang aman. Orang 3 bintang sekarang seharusnya sudah tahu kedatangan mereka.